Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Nah, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu tersebut akan memberikan diri kamu situasi yang bersifat positif, atau memang yang memberikan diri kamu situasi yang negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi di mana informasi tersebut bersifat positifkah atau memang tidak bersifat positif terhadap diri kamu, ataupun di luar dari kondisi diri kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Fool, di mana kemunculan kartu The Fool ini memberikan satu energi atau memberikan satu reaksi bahwasannya ada dua arti, guys. Arti pertama, ada seseorang yang sedang mengharapkan suatu kemurnian, ada seseorang yang sedang mengharapkan suatu kesucian. Kenapa saya berbicara dari sisi kemurnian ataupun dari sisi kesucian? Ketika diri saya mengkaitkan terhadap kartu yang saya pegang ini kepada diri kamu, mungkin untuk saat ini kamu itu sedang mengharapkan suatu perubahan, sedang mengharapkan sesuatu hal, di mana perubahan tersebut sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu. Bisa saja harapan yang sedang kamu tunggu-tunggu tersebut mungkin akan mengalami suatu perubahan, di mana perubahan tersebut berupa kemurnian dan berupa kesucian. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan kamu, baik secara asmara ataupun secara perasaan kamu, kemunculan kartu The Fool ini seakan-akan
ada yang ingin ditunjukkan terhadap diri kamu. Ada yang ingin diberitahu terhadap diri kamu, di mana apa yang ditunjukkan dan apa yang ingin diberitahukan adalah suatu perubahan ataupun suatu kondisi yang akan membaik. Itu dari segi perasaan kamu, guys. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemungkinan dengan keluarnya kartu The Fool ini ada suatu pemberitahuan, ada suatu gambaran terhadap pekerjaan kamu, di mana perubahan ataupun pemberitahuan yang selama ini kamu tunggu itu semua akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kartu The Fool ini menggambarkan dan mengartikan suatu kemurnian dan suatu kesucian. Kalau saya berbicara dari sisi kesehatan kamu, kemungkinan kemunculan kartu The Fool ini menggambarkan situasi kamu harus bisa menjaga kesehatan kamu, baik dari sistem pencernaan ataupun dari pemikiran kamu. Karena saya melihat kemunculan kartu ini seakan-akan di dalam pemikiran kamu ada suatu hal yang masih bergejolak. Ketika diri kamu masih menyimpan pemikiran tersebut, itu akan mengganggu seluruh organ tubuh kamu. Kamu harus bisa menjaga kesehatan kamu, guys. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun hubungan bisnis yang sedang kamu jalankan, kemunculan kartu ini merupakan suatu hal positif terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Mungkin selama ini diri kamu berpikir siapa yang menghambat dan siapa yang melakukan penghambat tersebut. Tetapi dengan kamu semakin lama berpikiran terhadap siapa penghambat, justru penghambat itulah yang akan membuat diri kamu untuk kedepannya bisa memperoleh suatu harapan yang pasti, bisa menerima suatu perbaikan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, kemungkinan kemunculan kartu The Fool ini ada suatu perubahan yang akan kamu terima, di mana perubahan itu apakah diri kamu yang akan bertindak atau memang pasangan kamu yang akan bertindak. Dari apa yang akan dilakukan dan dari apa yang akan ditindakkan, itu akan memberikan sedikit senyuman terhadap diri kamu, guys. Nah, kalau saya berbicara dari sisi seperti apa yang saya katakan tadi di awal, dengan kemunculan kartu The Fool ini memiliki dua arti. Tadi saya berbicara arti positif. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya dengan kemunculan kartu The Fool ini, ada satu energi yang saya melihat di sini. Dia berpikiran di mana pemikiran tersebut timbul atas dasar kebodohan, timbul atas dasar kekonyolan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang kamu bisa melihat sendiri seseorang yang berjalan terhadap kehidupannya, tetapi apa yang dia lakukan di dalam kehidupan dia, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, dia selalu berpikiran apakah diri saya yang bodoh atau memang apa yang saya lakukan ini semuanya berdasarkan omong kosong. Dua arti, guys, yang sudah saya katakan, positif dan negatif. Tempatkan di mana posisi kamu. Apakah diri kamu berpikiran kehidupan yang kamu jalankan ini suatu kebodohan atau memang
diri kamu akan mendapatkan suatu kemurnian. Saya hanya bisa berharap diri kamu menempatkan posisinya di dalam perubahan yang mendapatkan suatu kemurnian. Buang dan hilangkan pemikiran kamu mengenai suatu kebodohan tersebut. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Six of Cups. Ini dia guys. Seseorang yang sudah memberikan sesuatu terhadap seseorang, di mana dengan apa yang dia berikan tersebut, satu energi belum bisa untuk melupakan, belum bisa untuk bangkit dari hidupnya. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kemunculan kedua dengan kartu kemunculan pertama, ada dua arti, di mana ada seseorang, apakah diri kamu atau memang mantan pasangan kamu di sini. Saya melihat dengan yang diberikan terhadap dia, dia mengharapkan pemberian itu bisa mengubah kehidupan dia. Tetapi kalau dari sisi negatifnya, dengan kemunculan kartu kedua ini, saya melihat ada seseorang, apakah diri kamu atau memang mantan pasangan kamu di sini, saya melihat ada satu orang yang telah berpikiran terhadap apa yang diberikan kepada satu energi. Saya sudah terlalu bodoh. Kenapa saya masih mengingat kenangan tersebut? Seharusnya dari kenangan yang diberikan terhadap diri saya harus bisa bangkit dan saya harus bisa maju. Saya tidak tahu kenangan apa yang diberikan terhadap diri kamu dan kenangan apa yang kamu berikan terhadap mantan pasangan kamu. Setidaknya atas dasar kenangan tersebut, apakah kenangan pahit ataupun kenangan manis, sama-sama harus bisa bangkit. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu Queen of Pentacles. Seorang ratu yang duduk di atas kursi singgasananya, tetapi ketika diri dia duduk, ada sesuatu koin yang dia pegang. Saya tidak berbicara terhadap satu sisinya saja kepada kamu yang wanita. Saya berbicara terhadap diri kamu yang laki-laki juga. Queen dan King. Kemunculan kartu ini seakan-akan ada seseorang yang sedang berpikir bahwasannya kapan diri saya bisa menerima suatu kebebasan, kapan diri saya bisa menggapai yang namanya suatu kemakmuran. Ini dia guys, kebebasan dan kemakmuran. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Queen of Pentacles dengan kartu The Fool, mungkin akan keluar suatu pembicaraan yang bersifat positif terhadap diri kamu, di mana hal yang positif tersebut bisa saja untuk kedepannya kamu akan menerima suatu perubahan, kamu akan menerima suatu kesucian, kamu akan menerima suatu kemurnian, di mana kesucian ataupun kemurnian ataupun perubahan tersebut terletak di dalam finansial kamu. Karena kartu Queen of Pentacles ini berbicara dari sisi materi. Kalau tadi yang keluar kartu Love, mungkin perasaan kamu yang akan menerima suatu kemurnian. Tetapi di sini yang keluar adalah kartu Pentacles, materi. Berarti yang akan diubah adalah finansial kamu. Kalau saya
berbicara dari sisi lainnya dan tidak mengangkat kartu The Fool, mengangkat kartu Six of Cups, kemungkinan ada sesuatu kenangan yang belum bisa kamu lupakan dari mantan pasangan kamu. Apakah diri kamu yang sudah berkorban? Apakah diri kamu yang sudah berjuang? Apakah diri kamu yang sudah memberikan sesuatu terhadap mantan pasangan kamu? Dengan apa yang kamu lakukan, muncul satu pemikiran, kenapa diri saya terlalu bodoh untuk memberikannya. Saya sempat berbicara kata bodoh. Kenapa saya mengatakan kata bodoh tersebut? Karena memang kartu The Fool. Seseorang mau melakukan apapun, padahal dia tidak mendapatkan respon terhadap apa yang dia lakukan, baik secara asmara, baik secara pekerjaan. Kalau saya menutup kartu Six of Cups masih mengangkat kartu The Fool, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan kehidupan di masa lalu, ada suatu pemikiran yang saya lihat di dalam otak kepala kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang diri kamu berpikiran kehidupan yang saya jalankan sebelumnya merupakan kehidupan omong kosong yang tidak ada gunanya. Itu dia guys. Kalau saya mengangkat kartu The Fool dengan Six of Cups, saya akan menarik terhadap ketiga kartu ini satu kesimpulan, di mana satu kesimpulan tersebut adalah seseorang yang sudah berkorban, seseorang yang sudah berjuang dari sisi materi ataupun dari sisi finansial terhadap satu energi di luaran sana, itu merupakan omong kosong yang sangat nyata. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Queen of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Queen of Swords. Kebebasan, kemakmuran, dan kekuatan ataupun otoritas. Saya melihat kemunculan kedua kartu ini yang sama-sama Queen, yang sama-sama ratu. Tetapi salah satu ratu memegang pedang, di mana pedang yang dimiliki oleh salah satu ratu sedang mengharapkan suatu kekuatan. Dia memang ingin merasakan suatu kemakmuran, tetapi dari kemakmuran yang ingin dia rasakan justru membuat diri dia berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkannya. Walaupun terkadang dia berpikiran apakah yang saya kerjakan ini suatu pekerjaan bodoh atau memang suatu pekerjaan yang sangat konyol. Dia tetap melakukan. Dia tidak peduli baik hasilnya negatif ataupun positif, bodoh amat. Yang penting saya kuat untuk mendapatkannya. Yang penting saya optimis. Kenapa saya berbicara terhadap kata dia? Dia itu saya tunjukkan kepada diri kamu. Dia itu saya gambarkan terhadap posisi diri kamu. Posisi diri kamulah yang sedang berpikiran seperti ini. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Why, guys? Muncul kartu Nine of Swords. Seseorang dengan kondisi banyak pikiran, seseorang dengan kondisi banyak beban.
Walaupun memang diri kamu memiliki suatu beban dan banyak pemikiran, tetapi diri kamu itu bisa mengatasinya dan diri kamu kuat di sini. Ada energi yang telah diberikan oleh batin kamu terhadap diri kamu untuk kuat. Dan batin kamu pun berbicara terhadap pemikiran kamu, semua akan baik-baik saja, semua akan pulih kembali seperti dengan apa yang kamu inginkan. Kenapa saya berbicara seperti itu guys terhadap batin kamu? Karena muncul kartu pertama kali, yaitu The Fool. Kemurnian dan kesucian itu akan kamu dapatkan dan akan kamu raih. Bagaimana kartu di bagian ketiga? Wow, wow, dan wow. Saya tidak tahu ini apakah diri kamu atau seseorang yang sudah menjalin suatu komunikasi, di mana komunikasi yang dijalin tersebut ada satu orang yang saya lihat sedang berharap terhadap hubungan tersebut, atau ada satu orang yang sedang berharap terhadap komunikasi yang dia jalin. Ini dia guys. Saya tidak tahu apakah benar diri kamu di sini sedang menjalin suatu komunikasi terhadap orang lain atau tidak. Itu semua kamu yang merasakan. Tetapi kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu ini untuk kedepannya dari segi negatif, bisa saja seseorang akan berusaha untuk mengacaukan hubungan yang sedang kamu jalin. Atau bisa saja kemunculan kartu ini terletak di dalam pemikiran kamu, di mana untuk kedepannya pemikiran kamu ini masih kamu terima dengan kekacauan. Antara pemikiran kamu dan hati kamu belum sinkron untuk kedepannya. Kenapa dengan diri kamu? Kita langsung saja. Alasan kenapa diri kamu itu tidak saling sinkron, kenapa guys? Wow. Muncul kartu seseorang yang berandai-andai, seseorang yang sedang berhayal. Apakah diri kamu untuk kedepannya sedang berharap, sedang berandai-andai, siapa jodoh saya untuk kedepannya, dan siapa seseorang yang dibilang oleh kakak ini? Yang pastinya, setiap kali saya memberikan atau membuka kartu, muncul kartu pangeran. Dia akan datang terhadap diri kamu. Dan apa yang kamu andai-andaikan, semuanya akan menerima. Semuanya akan kamu terima. The Fool ini sudah cukup jelas menggambarkan dari semua kartu yang saya buka. Karena di dalam kartu tarot, yang paling utama adalah kartu pertama dan kartu terakhir. Apabila di dalam kartu tarot, kartu pertama yang menggambarkan situasi kamu sangat kacau, berarti untuk kartu selanjutnya pun menggambarkan situasi kamu yang kacau. Ini tadi kartu pertama yang saya buka, The Fool, kemurnian, berarti apapun yang akan kamu lakukan, semuanya akan mengalami kemurnian. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu? Wow. Inilah yang sedang kamu andai-andaikan dan inilah yang sedang kamu hayalkan. Kamu berharap untuk kedepannya akan datang seseorang yang bermateri luar biasa, finansial yang luar biasa. Kamu berandai-andai ini. Tetapi saya melihat dari ketiga kartu ini, kemungkinan seseorang tersebut tidak akan datang terhadap diri kamu dan tidak kamu terima.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang untuk kedepannya diri kamulah yang akan memiliki suatu koin yang dipegang oleh raja ini. King of Pentacles. Kamulah yang akan menjadi raja, kamulah yang akan menjadi ratu dari segi finansial kamu tanpa bantuan oleh orang lain. Kamu sendiri nanti yang menjadi raja di sini, bukan orang lain yang datang terhadap diri kamu menjadi raja dan membantu kehidupan kamu. Tidak, justru diri kamulah di sini, guys. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.